Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang dhamir munfasil sebagai pembahasan utama yang ada di bab 1, dan insya Allah di pertemuan kali ini kita masuk kepada pembahasan latihan-latihan yang ada di bab 1. Dan di latihan pertama, dengarkan, tirukan, dan hafalkan. Nah, latihan ini sebetulnya menjadi pembahasan dari 3 hal yang kita butuhkan untuk bisa berbahasa Arab. Yang pertama adalah mufradat, kemudian yang kedua adalah ilmu shorof, dan yang ketiga adalah ilmu nahwu. Dan di latihan pertama ini kita akan diberikan bahan baku yang dalam hal ini adalah kosakata atau mufradat. Nah, ada kata baitun, rumah, hujratun, kamar, matbahun, dapur, hammamun, kamar mandi, madrasatun, sekolah, masjidun, masjid, bustanun, kebun, maktabun, kantor, suqun, pasar, fi, di atau di dalam. Kemudian yang terakhir adalah wa, dan. Baik. Ya, mau tidak mau untuk kosakata ini ya harus kita hafalkan, dan insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya akan sering kita ulang, sehingga walaupun mungkin kita belum kuat hafalannya, tapi ketika sering diulang maka otomatis ya akan hafal sendiri, dan insya Allah semakin kuat ya apa yang kita miliki dari perbendaharaan kosakata bahasa Arab. Baik, kita ulang kembali untuk menguatkan hafalan kosakata kita. Baitun, rumah, hujratun, kamar, matbahun, dapur, hammamun, kamar mandi, madrasatun, sekolah, masjidun, masjid, bustanun, kebun, maktabun, kantor, suqun, pasar, fi, di atau di dalam, wa, dan. Baik, kemudian kita olah perbendaharaan kosakata yang sudah kita miliki ini, yang mufradat yang sudah kita hafalkan ini. Perhatikan, jika ada isim yang didahului oleh fi, maka harokat isim tersebut harus diganti dengan jar. Contoh, baitun fi baitin, hujratun fi hujratin. Baik, ya sebagaimana yang sudah kita terangkan tentang harokat atau yang dalam ilmu nahwu disebut dengan i'rab, ya untuk kasro ya kita istilahkan dengan jar. Ya, jadi ketika kita menyebut jar, maka munculkan di kepala kita yang paling utama adalah kasroh. Dan ini ya contoh isim yang dikerjai oleh adiknya yang bernama harf. Awalnya dia marfu' baitun, dikerjai oleh fi, jadi fi baitin. Kemudian hujratun ya dikerjai oleh fi hujratin. Baik. Kalau kita kembali ke tabel yang ada di latihan 1, nah di sini kita coba untuk merubah setiap kosakata dengan memasukkan fi sebelum kata tersebut. Baitun fi baitin, hujratun fi hujratin, matbahun fi matbahin, hammamun fi hammamin, madrasatun fi madrasatin,
Masjidun fi masjidin. Bustanun fi bustanin. Maktabun fi maktabin. Suqun fi suqin. Baitun rumah. Fi baitin di rumah. Hujratun kamar. Fi hujratin di kamar. Matbahun dapur. Fi matbahin di dapur. Hammamun kamar mandi. Fi hammamin di kamar mandi. Madrasatun sekolah. Fi madrasatin di sekolah. Masjidun masjid. Fi masjidin di masjid. Bustanun kebun. Fi bustanin di kebun. Maktabun kantor. Fi maktabin di kantor. Suqun pasar. Fi suqin di pasar. Nah, setelah kita menguasai kosakata ini, kemudian ya kita padukan ya antara satu kata dengan kata yang lain, yang dalam hal ini adalah isim yang dikerjai oleh harf, sehingga yang awalnya marfu' di dhamma menjadi majrur di kasrah. Nah, kita akan gunakan untuk merangkai kata-kata tersebut menjadi kalimat ya di dalam bahasa Arab dengan membahas latihan yang kedua, terjemahkan kalimat di bawah ini. Nah, kita coba terjemahkan secara langsung latihan 2 nomor 1. Saya di rumah. Ana fi baitin. Nomor 2, mereka 2 perempuan di dapur. Huma fi matbakhin. Nomor 3, kamu perempuan di sekolah. Anti fi madrasatin. Kemudian nomor 4, dia laki-laki di kantor dan dia perempuan di dapur. Huwa fi maktabin. Wahia fi matbakhin. Nomor 5, kalian 2 laki-laki di kebun. Antuma fi bustanin. Nomor 6, saya di kamar mandi dan kamu laki-laki di pasar. Ana fi hammamin wa anta fi suqin. Nomor 7, mereka 3 perempuan di pasar dan kita di sekolah. Hunna fi suqin wa nahnu fi madrasatin. Nomor 8, saya di kamar dan mereka 3 laki-laki di masjid. Ana fi hujratin wa hum fi masjidin. 9, kalian 3 laki-laki di kantor dan kalian 3 perempuan di kebun. Antum fi maktabin wa antunna fi bustanin. 10, saya dan kamu perempuan di rumah. Ana wa anti fi baitin. Nah, dengan menerjemahkan latihan 2, ya maka otomatis ya di sini kita belajar ilmu nahwu, merangkai kata dalam satuan kalimat yang benar di dalam bahasa Arab. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Perhatikan, jika ada isim yang ditambahkan al padanya, maka akan hilang tanwinnya. Contoh, baitun al-baitu. Suqun as-suqu. Masjidun al-masjidu. Najmun an-najmu. Nah, sebelum kita bahas lebih detail berkaitan dengan isim yang dimasuki al dan hilang tanwinnya, perlu kita ketahui di dalam bahasa Arab ada yang namanya ma'rifah dan ada yang namanya nakirah. Nah, ma'rifah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu tertentu atau definitif. Adapun nakirah adalah isim yang tidak menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu atau tidak definitif. Nah, nakirah biasanya tidak ada alnya, maka bertanwin. Nah, ketika dimasuki al, ya maka hilang tanwinnya, dan salah satu
tanda isim itu adalah ma'rifah adalah adanya al. Jadi kalau kita menyebut baitun rumah, maka maknanya adalah rumah secara umum. Tapi kalau al-baitu, maka rumah yang dimaksud adalah rumah yang spesifik atau tertentu. Ya, rumah yang definitif. Kemudian suqun, pasar, yang dimaksud adalah pasar secara umum. Kalau as-suqu, berarti yang dimaksud adalah pasar tertentu yang diketahui oleh orang yang diajak berbicara. Masjidun, masjid secara umum. Al-masjidu, ya masjid tertentu yang dipahami oleh orang yang diajak berbicara. Najmun, bintang secara umum. An-najmu, nah dia bintang ya secara khusus yang diketahui oleh orang yang diajak untuk berbicara. Nah, kalau kita kembali lagi ke latihan yang pertama, di kosakata yang ada di tabel semuanya tidak ada alnya. Ya, berarti masih nakirah. Nah, kita jadikan ma'rifat lebih dahulu. Baitun al-baitu. Hujratun al-hujratu. Matbakhun al-matbakhu. Hammamun al-hammamu. Madrasatun al-madrasatu. Masjidun al-masjidu. Bustanun al-bustanu. Maktabun al-maktabu. Suqun as-suqu. Nah, berarti sekarang ya untuk latihan 1 ya semuanya sudah ada alnya. Nah, sekarang kita coba masukkan fi sebelum kata-kata tersebut. Al-baitu fil baiti. Al-hujratu fil hujrati. Al-matbahu fil matbahi. Al-hammamu fil hammami. Al-madrasatu fil madrasati. Al-masjidu fil masjidi. Al-bustanu fil bustani. Al-maktabu fil maktabi. As-suqu fis suqi. Nah, sekarang ya kita terjemahkan untuk latihan 2, namun dengan menggunakan isim yang ma'rifah, isim yang sudah dimasuki al, ya sehingga hilang tanwinnya. Nomor 1, saya di rumah. Ana fil baiti. Nomor 2, mereka 2 perempuan di dapur. Huma fil matbahi. Nomor 3, kamu perempuan di sekolah. Anti fil madrasati. Nomor 4, dia laki-laki di kantor dan dia perempuan di dapur. Huwa fil maktabi wahiya fil matbahi. Nomor 5, kalian 2 laki-laki di kebun. Antuma fil bustani. Nomor 6, saya di kamar mandi dan kamu laki-laki di pasar. Ana fil hammami wa anta fis suqi. Nomor 7, mereka 3 perempuan di pasar dan kita di sekolah. Hunna fis suqi wa nahnu fil madrasati. Nomor 8, saya di kamar dan mereka 3 laki-laki di masjid. Ana fil hujrati wa hum fil masjidi. 9, kalian 3 laki-laki di kantor dan kalian 3 perempuan di kebun. Antum fil maktabi wa antunna fil bustani. Nomor 10, saya dan kamu perempuan di rumah. Ana wa anti fil baiti. Nah, ini bedanya isim nakiro yang dia bertanwin, dia tidak definitif dan masih bersifat umum, dengan isim ma'rifah. Dimasuki al, ya hilang tanwinnya dan secara makna dia menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat tertentu atau definitif. Nah, kalau kita kembali ke contoh, baitun al-baitu. Masjidun al-masjidu. Alnya nampak. Ya, ini tidak ada kaitan dengan makna, tapi lebih kepada pelafalan yang biasanya kalau alnya itu nampak disebut al-qamariyah. Kemudian contoh yang sebelah kiri, suqun as-suqu, najmun an-najmu. Alnya tidak nampak, yang biasanya al yang seperti ini disebut dengan al
asyamsiyah. Ya, dia tidak nampak. Baik, ya kita masuk ke latihan 3. Masukkan al pada kata benda berikut ini. Nomor 1, kitabun. Jawabannya al-kitabu. Nomor 2, thawbun. Jawabannya ats-thawbu. Nomor 3, jawwalun. Jawabannya al-jawwalu. Nomor 4, tilfazun. Jawabannya at-tilfazu. Nomor 5, babun. Jawabannya al-babu. Nomor 6, sirwalun. Jawabannya as-sirwalu. Nomor 7, khizanatun. Jawabannya al-khizanatu. Nomor 8, nafidatun. Jawabannya an-nafidatu. Nomor 9, mirwahatun. Jawabannya al-mirwahatu. Nomor 10, thalajatun. Jawabannya as-thalajatu. Baik, ya kalau kita perhatikan nomor-nomor yang ganjil, ya semuanya alnya nampak. Ya, maka nomor-nomor yang ganjil jenis alnya adalah al-qamariyah, al-kitabu, al-jawwalu, al-babu, al-khizanatu, al-mirwahatu. Nah, adapun yang sebelah kiri, nomor-nomor yang genap, ya semuanya alnya adalah al-syamsiyah, ya alnya tidak nampak. Ats-tsaubu, at-tilfazu, as-sirwalu, an-nafidatu, ats-thalajatu. Baik, ya kita artikan, dan dengan mengartikan, ya mungkin kalau belum terulang boleh ditulis. Tapi kalau sudah terulang kosakata tersebut, ya tidak perlu ditulis, dan itu untuk menguji apakah kita sudah menghafal kosakata tersebut atau belum. Dan nanti insya Allah akan sering terulang, dan pola seperti itu ya terus digunakan. Ya, jadi kalau belum hafal ditulis. Kalau sudah hafal tidak perlu ditulis. Kitabun, buku. Thawbun, pakaian. Jawwalun, HP. Tilfazun, TV. Babun, pintu. Sirwalun, celana. Khizanatun, lemari. Nafidatun, jendela. Mirwahatun, kipas angin. Thalajatun, kulkas. Baik, ya insya Allah kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita kali ini. Beberapa hal sudah kita pelajari, dan apa yang sudah kita pelajari ya silakan untuk dimurojaah kembali, ya sering-sering diulang untuk menguatkan apa yang sudah kita pelajari, agar ketika nanti kita melanjutkan ke pembahasan-pembahasan selanjutnya, ya insya Allah lebih memudahkan kita untuk bisa mempelajari materi-materi yang selanjutnya. Demikian pertemuan kita di kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.